Olimpiade adalah event tertinggi olahraga yang dijalankan 4 tahun sekali. Di sini, para atlet berlomba-lomba untuk mendapatkan medali emas yang merupakan penghargaan tertinggi di event tersebut. Tapi, Olimpiade Paris 2024 kali ini mempunyai cerita yang sedikit berbeda. Di mana Olimpiade Paris ini dianggap sebagai Olimpiade terburuk sama netizen. Nggak cuma di Indonesia aja, bahkan netizen seluruh dunia loh yang ngomong kayak gitu. Kenapa sih? Ya karena banyak sekali kekurangan di Olimpiade Paris ini. Kayak kurangnya persiapan, banyaknya skandal, banyaknya kontroversi, dan juga masih banyak lagi. Gak cuma netizen aja yang dibikin marah. Para atlet juga dirugikan karena banyak faktor. Salah satu faktornya adalah karena ketidaksiapan pemerintah Paris atau bahkan Presiden Prancis mungkin untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Paris 2024 ini. Sebenarnya nih kalau ditarik jauh ke awal, masyarakat Paris pun sebenarnya nolak loh untuk menjadi tuan rumah Olimpiade ini. Soalnya mereka ngerasa kalau emang ya belum siap aja, mulai dari fasilitas dan juga lain-lainnya. Selain itu mereka juga bakal ngerasa dirugikan gitu loh. Terutama masyarakat kelas bawah nih. Mereka tuh rencananya emang ya digusur gitulah kasarannya ya. Digusur, soalnya Paris emang mau dibikin kayak desa atlet gitu. Gak cuma itu aja, masih banyak kontroversi-kontroversi lain yang membuat masyarakat Prancis dan juga masyarakat dunia ini marah. Nah, salah satu contohnya nih yang kontroversial tentang kasus Sungai Seine. Nah, Sungai Seine ini dianggap masyarakat Paris, Prancis sendiri itu tuh gak layak buat lomba. Karena seperti yang kita tahu, Sungai Seine ini bakal dipakai lomba renang atau lomba triathlon gitulah. Tapi wali kota Paris sama presiden Prancis sih tetap kekeh gitu loh. Kalau sungai ini tuh udah siap. Ya emang sih mereka udah kayak mengusahakan membersihkan sungai ini udah sejak dari 2015 atau 17 gitu kalau aku nggak salah. Dan juga ngeluarin banyak biaya. Tapi masyarakat Paris sendiri tuh nggak pede. Bilang kalau nggak layak karena banyak bakteri yang berbahaya gitu loh. Nah saking nggak percayanya nih, si wali kota Paris tuh sampai akhirnya membuktikan renang gitulah di sana. Rencananya sih sama presiden juga, tapi akhirnya presiden nggak renang di situ. Nah, pas wali kota Paris ini renang di situ, kayaknya sih nggak terjadi apa-apa. Tapi kebusukan itu mulai terungkap saat ada salah satu atlet renang atau triathlon, aku lupa sih. Itu tuh muntah-muntah setelah renang di sungai tersebut gitu loh. Ya seperti yang aku bilang sebelumnya, emang sungai ini tuh nggak layak dipakai lomba, kotor, dan juga banyak bakteri berbahaya. Terus ada masalah-masalah lain nih yang cukup kontroversial. Ada salah satu atlet yang sampai tidur di luar, itu tuh karena saking panasnya hotel yang ditempati para atlet ini. Seperti yang kita tahu, kalau Olimpiade Paris 2024 ini emang mengusung tema Go Green ya kan. Karena itu mereka tuh menghindari pemakaian ya pendingin ruangan atau AC gitu dalam jumlah yang besar. Soalnya mereka berpikir hal itu bisa menyebabkan pemanasan global gitu katanya. Maka dari itu, panitia Olimpiade membuat kasur para atlet nih berasal dari kardus gitu. Ya alasannya sih itu tadi, buat go green dan ramah lingkungan. Tapi di sisi lain, para atlet malah menilai positif hal tersebut soalnya setelah dites tuh ya cukup kuat dan kata mereka juga cukup nyaman. Nah yang jadi masalah nih, ya masalah pendingin ruangan atau AC tadi. Jadi, panitia Olimpiade emang gak menyediakan pendingin ruangan atau AC ini di kamar setiap atlet ya kan. Kebetulan saat itu di sana tuh musim panas dan Paris emang lagi panas-panasnya mungkin ya. Bahkan kayak yang aku bilang sebelumnya, ada salah satu atlet dari Italia dari cabang olahraga renang peraih medali emas loh. Itu tuh sampai tidur di luar saking panasnya gitu. Ya dia tuh ya ada gambarnya lah, nanti aku tunjukin oke? Kayak gini tuh, dia tidurnya sampai di luar kayak gini. Dari situ kita bisa bayangin ya kan, betapa panasnya dan mungkin ya betapa kurang berperi kemanusiaannya lah si panitia Olimpiade ini. Kayak nggak dihargai banget gitu si atletnya. Nah yang bikin netizen makin marah nih, sebenarnya pihak Olimpiade tuh, pihak panitia ya, itu tuh nyediain pendingin ruangan sebenarnya. Yang bikin marah nih, para atlet tuh harus nyewa kalau mau pakai pendingin tersebut. Gimana menurut kalian? Menurut kalian aja nih, para atlet datang ke sana buat lomba biar mengharumkan nama bangsa kan. Tapi dikasih fasilitas yang kurang memadai, gimana gak marah coba, ya kan?
Kalau aku juga sih, kalau aku yang jadi atlet ya, aku juga marah sih. Ya nggak salah kalau para netizen seluruh dunia ini menganggap Olimpiade Paris 2024 ini Olimpiade terburuk. Orang pelayanannya aja kayak gitu ya kan. Sebenarnya tadi tuh ya cukup membuat aku kesel, tapi nggak yang kesel banget. Ada lagi nih yang bikin aku kesel banget. Masalah standar ganda yang dibuat pemerintah Prancis nih. Ya terutama presidennya yang bernama Macron. Jadi kemarin tuh ada atlet asal Prancis, cewek muslim, dilarang pakai hijab saat melakukan pertandingan. Aneh banget kan? Padahal itu atlet mereka sendiri loh. Mereka tuh pengen ya bertanding, mengharumkan nama bangsa. Tapi kenapa kayak dipersulit gitu, dihadang-hadang? Kok bisa presiden atau pemerintah membuat aturan masyarakatnya, terutama atlet nih pada kasus ini, gak boleh memakai atribut agama tertentu saat bertanding? Kalian pikir aja nih, masuk penistaan gak sih kalau kayak gitu? Tapi masalahnya, Presiden Macron ini pernah menjanjikan akan merubah Prancis menjadi negara yang multikultural, universal, modern, dan bebas. Tapi kenyataannya ya kayak gini, dilarang-larang. Nah, katanya Presiden Macron pengen bikin image yang kayak gitu ya kan? Tapi kalau dengan aturan kayak gitu, seakan-akan dia tuh merubah image Prancis jadi negara paling rasis ya kan? Jangankan jauh-jauh deh, di Indonesia aja, itu tuh banyak banget agama, ras, suku yang berbeda-beda ya kan. Tapi kita tuh ya rukun-rukun aja gak sih? Ya emang sih ada beberapa kasus, tapi gak separah itu ya kan. Sampai ada aturan yang merugikan agama tertentu dan bahkan bisa dibilang standar ganda gitulah. Kayak menguntungkan sama pemerintah aja, gak menguntungkan masyarakat gitu. Tapi secara kemanusiaan aku masih pede kalau Indonesia tuh lebih baik daripada Prancis. Ya mungkin karena kita udah terbiasa berbeda-beda kali. Nah kalau pemerintah atau presiden Prancis masih kekeh buat ngejalanin aturan tersebut, ya yang dirugikan tuh nggak cuma kita aja yang beragama muslim, tapi agama lain juga nggak sih? Semua agama bahkan, ya kan? Kalau kalian punya opini lain atau ya kesimpulan atau pendapat lain, silahkan komen di bawah biar bisa kita bahas bareng. Soalnya emang aku bikin video kayak gini biar kita bahas bareng-bareng dan kita bisa menemukan kesimpulan masing-masing. Dan itulah rangkaian pembahasan Olimpiade Paris 2024 beserta kontroversi-kontroversinya. Ya termasuk masalah rasisme ini tadi sih. Kalau kalian punya ide lain atau topik lain yang menarik untuk dibahas, silahkan komen di bawah atau DM di sosial media kami. Dan kalau kalian suka sama video atau pembahasan kayak gini, support aku dengan cara like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan update dari aku. Sekian dulu videonya, see you on the next video.